Hello, Wakil Sekretaris Jenderal, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan yang mulia, hadirin sekalian. Ini adalah Menteri Penjaga Perdamaian Pertahanan PBB ketiga yang saya hadiri. Tetapi yang pertama di tanah air saya. Saya sangat bangga berbicara di sini sebagai orang Amerika. Saya seorang patriot. Saya mencintai negara saya dan ingin melihatnya berkembang. Saya juga sangat percaya pada Amerika yang merupakan bagian dari komunitas internasional. Negara-negara yang bekerja sama dengan pijakan yang setara adalah cara kita mengurangi resiko konflik. Begitulah cara kami menghindari kebutuhan untuk mengirim pria dan wanita dari militer kami untuk berperang dan berkorban di luar negeri. PBB didirikan untuk tujuan itu. Sebagai cara untuk menyelesaikan perbedaan secara damai, mendukung kesejahteraan satu sama lain, dan memperluas hak dan kebebasan universal. Adalah kepentingan kita semua agar PBB dibuat efektif, dibawa lebih dekat ke kehidupan warga negara, dan tidak pernah disalahgunakan. Pada tingkat yang lebih dalam, semua negara yang percaya bahwa semua laki-laki dan perempuan dilahirkan bebas dan setara tidak dapat menjadi dirinya sendiri jika tidak mempertahankan prinsip-prinsip tersebut untuk semua orang, dimanapun mereka tinggal, terlepas dari keadaan mereka dan betapapun putus asanya mereka berjuang. Nyatanya, dukungan kami harus terkuat di mana hak paling terancam. Kami tampaknya tidak mampu menegakkan standar minimum kemanusiaan di banyak bagian dunia. Bahwa ini terjadi pada saat umat manusia lebih kaya dan lebih maju secara teknologi dari sebelumnya, jauh lebih menyakitkan. 18 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali mulai bekerja dengan Badan Pengungsi PBB, hanya ada kurang dari 20 juta orang terlantar di seluruh dunia, dan jumlahnya terus menurun. Saat ini ada lebih dari 65 juta orang mengungsi dan jumlahnya terus meningkat. Lebih banyak negara yang mengalami beberapa bentuk konflik kekerasan hari ini daripada kapanpun dalam 30 tahun terakhir. Penjaga perdamaian PBB sekarang terdiri dari kelompok pasukan terbesar kedua yang dikerahkan ke luar negeri dan seringkali diminta untuk bertugas di tempat yang hanya sedikit atau tidak ada perdamaian yang harus dipertahankan. Dengan latar belakang ini, mudah untuk menganggap institusi kita cacat atau tidak efektif. Sebaliknya, harapan saya adalah kaum muda khususnya akan merasa terilhami untuk bergabung dalam upaya meningkatkan mereka, untuk bergabung dengan pria dan wanita di arena, untuk memparafrasekan Presiden Roosevelt yang sedang berjuang untuk melakukan perbuatan dan yang wajahnya dirusak oleh debu dan keringat dan darah. Dalam hal itu, saya ingin mengungkapkan rasa hormat saya kepada pria dan wanita yang melayani sebagai penjaga perdamaian, dan bagi mereka yang terbunuh atau terluka. Perlindungan warga sipil adalah tanggung jawab utama pemerintah. Ketika penjaga perdamaian PBB dikerahkan, biasanya pemerintah tidak mampu atau tidak mau melindungi kehidupan sipil. Misi-misi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu seringkali mewakili harapan terakhir dan satu-satunya bagi jutaan orang yang setiap hari menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan hak-hak dasar mereka. Kebutuhan pasukan penjaga perdamaian untuk mendapatkan pelatihan dan peralatan terbaik serta standar perilaku pribadi tertinggi menjadi jelas jika diukur dengan tanggung jawab yang berat itu. Itulah mengapa pertemuan ini sangat penting. Karena ada di tangan pemerintah yang Anda wakili untuk memungkinkan pemeliharaan perdamaian memenuhi cita-citanya dan kebutuhan zaman kita. Jadi saat Anda membahas cara memperkuat pasukan penjaga perdamaian PBB dan memberikan kemampuan yang dibutuhkan oleh pasukan penjaga perdamaian untuk beroperasi,